Waktu itu Wikileaks pernah membahas juga tentang penyadapan Australia terhadap Indonesia ya. Kalau nggak salah itu dokumen kalau kita baca tiap hari nggak selesai itu sampai 300 tahun. Selamat datang di segmen Conan Sang Detektif. Kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang membuat teori konspirasi bukan lagi hanya sebuah teori. Dia adalah seseorang yang membuka fakta-fakta spionase dan konspirasi pemerintahan yang ada di dunia. Namanya adalah Julian Assange, atau nama lengkapnya Julian Paul Assange. Dia adalah seorang jurnalis asal Australia yang dikenal sebagai pendiri dan juru bicara dari situs Wikileaks. Situs Wikileaks ini sebuah situs yang mempublikasikan dokumen rahasia pemerintah dan institusi. Jadi mereka ini situs yang berkonsentrasi untuk membongkar rahasia-rahasia gelap dari pemerintahan gitu ya. Cara mendapatkan datanya bisa dengan cara menghack dari orang dalam atau yang disebut dengan whistleblower gitu. Whistleblower itu kalau diartikan dalam Indonesia tuh peniup peluit gitu, orang yang ngasih peringatan lah gitu, bahwa pemerintahannya melakukan sesuatu yang bisa dibilang dalam tanda kutip gelap gitu. Oke. Sekarang kita bahas tentang Julian Assange. Julian Assange itu lahir pada tanggal 3 Juli pada tahun 1971 di Townsville, Queensland, Australia. Pada masa kecilnya, pendidikan dia lebih banyak dilakukan di rumah gitu ya, homeschooling, karena orang tuanya sering berpindah-pindah karena orang tuanya menjalankan tur teater. Pada umur 18 tahun aja dia diketahui udah berpindah rumah sebanyak 37 kali gitu. Jadi dia nggak mungkin untuk menetap di sebuah sekolah. Makanya dia homeschooling gitu ya. Pada umur 11 sampai umur 16 tahun, Assange hidup dalam pelarian karena hubungan dengan ibunya yang seorang musisi itu dia dipenuhi oleh kekerasan gitu. Dan pada umur 18 tahun dia sudah mempunyai anak. Umur 18 tahun dia udah punya anak. Tapi kemudian dia berpisah dengan istrinya pada tahun 1991 setelah polisi membawa putra mereka. Pada tahun 1999 dia melakukan gugatan atas pengasuhan hak asuh anaknya. Bersama ibunya dia membentuk suatu kelompok aktivis penyelidikan orang tua terhadap pelindungan anak gitu. Kegiatan kelompok ini berpusat pada pembuatan bank data yang berisi catatan hukum terkait dengan isu hak anak asuh anak di Australia. Jadi dia memang dari masa mudanya sudah sering bergaul dengan dunia teknologi. Pada tahun 1991, pas dia berumur 20 tahun, dia bersama teman-temannya yang berprofesi sebagai hacker memecahkan dan memasuki jaringan terminal Nortel, perusahaan telekomunikasi di Kanada. Akibatnya dia tertangkap dan dinyatakan bersalah atas 25 dakwaan. Dia harus membayar sejumlah denda sebanyak ribuan dolar kepada pemerintah Australia, tapi dia dibebaskan karena waktu itu dia dianggap sebagai seorang anak muda yang mencoba sesuatu hal baru dan penasaran dengan hal-hal yang baru. Padahal mungkin ini bisa jadi cikal bakalnya dia menjadi seorang hacker. Julian Assange pernah belajar di 6 universitas dari tahun 2003 sampai 2006. Banyak yang pernah dia coba seperti fisika, matematika, filosofi, neuroscience. Pada tahun 90-an, Assange bekerja sebagai perancang software, perancang perangkat lunak yang mengatur keamanan komputer di Australia dan luar negeri. Jadi pada tahun 90-an tuh dia udah bisa membuat sebuah software yang bisa menjaga keamanan komputer Australia dari serangan hacker gitu. Jadi dia memang terlihatnya sepertinya memang berbakat di bidang
ini. Tahun 97 dia ikut menciptakan Rubber Horse Deniable Encryption, suatu sistem kriptografi yang dibuat untuk pekerja hak asasi manusia untuk melindungi data sensitif di lapangan, dan dia juga menjadi salah satu tokoh kunci dalam gerakan pembebasan perangkat lunak. Jadi memang dari sini kita bisa melihat bahwa jiwa aktivisnya sudah mulai terlihat dari sini. Nah, pada tahun 2006 disinilah Assange mulai memutuskan untuk mendirikan WikiLeaks. WikiLeaks yang sekarang disebut sebagai yang menyebarkan data-data rahasia penting dari pemerintahan di berbagai penjuru dunia. Kalau nggak salah, waktu itu WikiLeaks pernah membahas juga tentang penyadapan Australia terhadap Indonesia. Nah, pada 2006 ini lahirlah WikiLeaks. Hal ini dilakukan karena dia yakin bahwa pertukaran informasi akan mengakhiri pemerintahan yang tidak sah. Jadi dia punya pemikiran untuk kalau dia bisa membongkar kejahatan-kejahatan pemerintah, dia ingin membuat pemerintahan itu mungkin menjadi bersih gitu ya. Jadi situs WikiLeaks ini punya server utamanya di Swedia, dan bahannya dia dari berbagai sumber yang tadi saya bilang, bisa dari hasil dia hacking ataupun dari whistleblower. Whistleblower itu orang dalam yang membocorkan informasi kepada WikiLeaks. Kadang-kadang dia dan beberapa rekan di WikiLeaks menyusup ke dalam sistem keamanan untuk mencari dokumen yang kemudian untuk dipublikasikan. WikiLeaks ini nggak menggaji Assange gitu. Assange ini nggak digaji sama WikiLeaks, tapi dia punya investasi yang sampai sekarang tuh nggak bisa diungkapkan berapa gitu. Karena yang dilakukan dia dan WikiLeaks itu jadi banyak polisi-polisi internasional, Interpol gitu, untuk yang memburu dia gitu. Karena kan rahasia-rahasia negara mana dia publikasikan, jadi dia banyak diburu oleh polisi internasional untuk agar mempertanggungjawabkan perbuatannya karena membocorkan rahasia milik negara. Pada tahun 2010, WikiLeaks memposting hampir 1,5 juta dokumen yang diperoleh dari analisis intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat. Waktu itu kejadiannya ada seorang whistleblower yang bernama Bradley Manning, sekarang sih namanya berganti jadi Chelsea Manning karena dia merubah kelaminnya, dia menjadi transgender, menjadi seorang perempuan. Jadi waktu itu Chelsea Manning menjadi seseorang yang mengambil data sebanyak 1,5 juta dokumen, data-data rahasia. Jadi kalau nggak salah itu dokumen kalau kita baca tiap hari nggak selesai, itu sampai 300 tahun. Yang berkaitan dengan perang Amerika, Irak, dan Afghanistan waktu itu. Datanya tuh sebagian besar tentang itu. Jadi ada 1,5 juta dokumen di-upload oleh WikiLeaks. Jadi di situ tuh orang bisa mencari seolah-olah apa ya? Mereka nggak mengedit dulu, data-data di-upload begitu aja. Jadi orang mungkin bisa menemukan data penting atau data yang sebetulnya menghebohkan itu. Jadi seperti sebuah tambang emas gitu ya. Kalau orang-orang rajin untuk mencari data-data seperti itu. Jadi sebagian besar informasi itu udah ada di domain publik. Waktu itu pemerintah Barack Obama mengkritik kebocoran tersebut sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS. Ya, tentu ya, karena banyak rahasia yang dipublikasikan di sana. Jadi itu pastilah mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Jadi pada waktu bulan November waktu itu, WikiLeaks mulai menerbitkan 250.000 kabel itu maksudnya data diplomatik ke rahasia AS. Dokumen-dokumen rahasia tersebut sebagian besar berasal dari tahun 2007 hingga 2010. Itu termasuk, kalau nggak salah, termasuk email-email Menteri Pertahanan dan lain sebagainya. Oh iya, yang paling menghebohkan itu adalah rekaman video yang dicuri oleh Bradley Manning. Itu sempat menghebohkan
rekaman video tentang tentara AS yang menembaki rakyat Irak atau Afghanistan gitu ya, menembaki tapi dengan seperti sedang bermain-main gitu. Makanya itu sempat viral, lalu terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran pada waktu itu. Reaksi dari pemerintahan dari seluruh dunia waktu itu ya tentu saja pasti mengutuk publikasi yang dilakukan oleh Julian Assange dan Wikileaks pada saat itu. Assange menjadi sasaran kemarahan banyak politisi Amerika yang mengajurkan agar dia dikejar dan dicap sebagai teroris. Karena waktu itu banyak juga yang nyawanya terancam, yang data dari politisi Amerika mungkin ya yang dia publikasikan sehingga akhirnya merugikan politisi tersebut. Ada juga data-data para pengkhianat yang menjadi misalnya seorang warga negara Afghanistan atau Irak yang ternyata menjadi seorang mata-mata AS, kemudian nyawanya jadi terancam karena dipublikasikannya data-data tersebut. Jadi Wikileaks ini udah banyak mempublikasikan materi dari data-data rahasia dari berbagai negara di dunia. Jadi nggak cuman Amerika aja waktu itu. Selain itu ada juga seperti dia menerbitkan data rahasia tentang pembunuhan di Kenya, pembuangan limbah beracun di Pantai Gading, terus buku manualnya gereja Scientology dan prosedur di Teluk Guantanamo gitu. Jadi sudah banyak hal yang dia ungkapkan. Nah, mungkin nama Wikileaks itu, wiki itu kan dari seperti sebuah Wikipedia ya. Leaks itu kebocoran gitu. Jadi sebuah Wikipedia dari berbagai kebocoran yang bisa dia dapatkan, kebocoran informasi maksudnya. Jadi ada cerita menarik waktu itu, ini nggak tahu betul atau enggak ya waktu itu, ketika si Bradley Manning atau si Chelsea Manning ini mengkopikan data rahasia tersebut, dia dengan santainya ke dalam sebuah DVD atau ke dalam flash disk gitu ya, saya lupa. Terus dia tulis seperti sebuah kompilasi lagu gitu, misalnya di situ dituliskan nama dia Backstreet Boy, terus judul lagunya apa gitu. Jadi seolah-olah cuman data lagu lah gitu, padahal ternyata itu adalah data penting yang bisa mengejutkan seluruh dunia. Pada waktu itu juga Wikileaks bekerja sama dengan media berita The Guardian yang berada di Inggris. Keduanya pernah menjadi Dream Team sebagai sebuah platform pembocor dokumen rahasia dan koran yang terkenal dengan jurnalisme investigasinya. Jadi mereka seolah-olah klop lah. Satu pembocor dokumen rahasia, satu jurnalisme yang membutuhkan investigasi. Tapi akhirnya terjadi sebuah sengketa karena ada skandal pembeberan dokumen rahasia terbaru, menjadi buktinya keretakan yang mendalam dalam hubungan Wikileaks dan The Guardian. Dan keretakan ini dimulai pada bulan November tahun 2010. Ketika itu pendiri Wikileaks Julian Assange menawarkan The Guardian 210.000 kawat diplomatik atau kabel diplomatik atau data diplomasi yang kemungkinan diperoleh Wikileaks yang dari Bradley Manning. Sengketa dengan The Guardian, waktu itu Guardian memberikan dokumen tersebut kepada New York Times. Jadi walau sebenarnya dalam perjanjian tertulis seharusnya Washington Post lah yang mendapatkan dokumen tersebut menurut keinginan Assange seperti itu. Tapi akhirnya The Guardian memberikan ini kepada The New York Times. Jadi mereka akhirnya, Wikileaks dan The Guardian ini terpecah karena si Julian Assange marah waktu itu karena ya dokumennya tidak diberikan sesuai kepada yang dia inginkan. Assange selalu dicari-cari kesalahannya. Ya mungkin juga memang betul kejahatan dia, tapi dia seperti seolah-olah dicari-cari kejahatannya. Pernah dia menghadapi tuntutan di mana dia pernah disebut pernah melakukan penyerangan seksual oleh Swedia. Jadi si Julian Assange ini
karena sering ingin kalau untuk istilah kita itu dikriminalisasi gitu ya. Dia dicari-cari kesalahannya, dicari-cari celah untuk bisa memenjarakan dia, untuk menghukum dia. Lalu dia pernah juga ingin mendapatkan ekstradisi dari Swedia, tapi kemudian dia juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Sampai akhirnya dia mencari perlindungan ke kedutaan Ekuador yang ada di Inggris. Jadi dia selama 6 atau 7 tahun sempat tinggal di kedutaan Ekuador. Jadi sebetulnya pemerintah Inggris nih udah ingin menahan si Julian Assange ini. Tapi karena wilayah kedutaan Ekuador itu adalah teritorinya Ekuador, jadi pemerintah Inggris nggak bisa menangkap si Julian Assange ini, karena itu kan wilayah milik Ekuador, walaupun itu letaknya ada di Inggris, itu milik kedutaan Ekuador. Jadi kalau misalnya si Julian Assange satu langkah aja keluar dari kedutaan itu, dia sudah pasti ditangkap. Tapi pada akhirnya pada tahun 2019, setelah bertahun-tahun Julian Assange tinggal di kedutaannya, akhirnya Ekuador menarik tawaran suakanya kepada Julian Assange dengan alasan pelanggaran berulang terhadap hukum internasional dan ketentuan yang telah dikenakan kepadanya terkait masa jabatannya di kedutaan. Akhirnya pemerintahan Ekuador mengizinkan polisi Inggris untuk memasuki kedutaan dan menangkap Assange. Akhirnya pemerintah Inggris diberi hak untuk masuk ke dalam kedutaannya dan menangkap Julian Assange. Akhirnya Julian Assange tertangkap. Dia mendapatkan 17 dakwaan tambahan kepada pendiri WikiLeaks, Julian Assange. Menurut Departemen Kehakiman, Assange didakwa karena menerbitkan dokumen rahasia dan berkonspirasi dengan mantan analis intelijen Angkatan Darat, yaitu si Bradley Manning atau si Chelsea Manning. Nanti kita bahas untuk si Chelsea Manning juga mengenai akses informasi rahasia. Pada awalnya Assange didakwa berkonspirasi dengan Manning untuk mendapatkan akses ke komputer pemerintahan sebagai bagian dari kebocoran pada tahun 2010 oleh WikiLeaks dan laporan militer AS tentang perang di Afghanistan dan Irak. Assange sekarang menghadapi total 18 tuntutan pidana dan bisa menghadapi puluhan tahun di penjara jika terbukti bersalah. Menurut laporan, dia terancam tuntutan penjara selama 175 tahun jika akhirnya dia divonis bersalah. Kasihan juga dia harus di penjara selama 175 tahun. Sebetulnya yang pernah gue baca waktu itu, misi dia membocorkan rahasia-rahasia pemerintahan. Dia ingin mengambil kembali insting manusia untuk revolt, insting manusia untuk berevolusi ketika rakyat tahu bahwa sedang ada tirani yang dilakukan oleh pemerintahannya kepada rakyatnya. Dia ingin memberikan kabar-kabar keburukan pemerintahan agar rakyat bisa untuk berevolusi dan menggulingkan pemerintahannya yang korup dan kotor. Tapi ternyata pemikiran dia salah. Ternyata walaupun diberikan kebenaran seperti apapun, diberitahu kejahatan seperti apapun pemerintahannya, ternyata rakyat sudah kehilangan kemampuannya untuk berevolusi. Jadi kita balik lagi. Jadi menurut Departemen Kehakiman Amerika, Julian Assange nggak cuma membantu dan mendorong si Bradley Manning atau si Chelsea Manning ini dengan pencurian bahan-bahan rahasia, tapi juga dia membahayakan nyawa sumber daya manusia yang mencakup warga Afghanistan, Irak, jurnalis, pemimpin agama, pembela hak asasi manusia, dan pembangkang politik dari rejim represif dengan menerbitkan identitas mereka. Nah itu seperti yang gue bilang dari awal gitu, ketika data-data itu dipublikasikan, banyak yang menjadi agen-agen Amerika, diantaranya adalah rakyat atau mungkin bagian dari pemerintah Afghanistan dan Irak, jurnalisnya, pemimpin agama yang sebetulnya jadi agennya Amerika gitu, yang kemudian diketahui identitasnya. Akhirnya waktu itu sempat situasinya genting lah, mereka harus cepat-cepat bisa dikeluarkan dari negara mereka dan harus dibawa ke Amerika agar bisa aman nyawa mereka. Akhirnya Julian Assange yang berjuang untuk
dia merasa berjuang untuk kepentingan rakyat, akhirnya tertangkap karena dia mengganggu sekali banyak kepentingan, apalagi kepentingan pemerintah. Dia banyak membocorkan tentang kejahatan-kejahatan perang, rencana-rencana perang. Ya, kita tunggu bagaimana kelanjutannya Julian Assange dan Wikileaks akan seperti apa pada akhirnya nanti. Setelah penangkapan Julian Assange, waktu itu sempat ada demo besar-besaran dengan hashtag Free Julian Assange. Sebetulnya banyak juga pro kontra. Ada yang pro Julian Assange karena merasa dia seolah sebagai pahlawan yang berani mengorbankan dirinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat banyak. Ada juga yang kontra karena merasa rahasia pemerintah itu seharusnya dijaga, harusnya tidak boleh bocor karena itu bisa membahayakan nyawa-nyawa manusia. Untuk opini itu saya serahkan kepada kalian seperti apa. Sampai di sini cerita tentang seseorang yang membuat dulu kita menganggapnya sebagai sebuah teori konspirasi. Apa mungkin pemerintah itu melakukan hal seperti ini kepada rakyatnya? Apakah mungkin? Jadi dia di penjara tuh bukan karena kebohongan atau apa, dia di penjara kebanyakan karena tindakan spionase membahayakan pemerintah. Oke, mungkin demikian aja informasi tentang Wikileaks dan Julian Assange. Mungkin nextnya ini akan ada 3 part, nanti kita akan membahas juga tentang Edward Snowden dan Bradley Manning. Ya, itu mereka adalah mungkin bisa disebut 3 whistleblower yang terbesar untuk abad ini. Sampai jumpa lagi, kita bertemu lagi di misteri konspirasi selanjutnya. Ciao.